mobil kerennya udah berhasil nurunin batang pohon yang besar. Mau dipindahkan ke mobil baknya. Pohon tumbang menjadi ancaman serius warga ibu kota. Tak hanya rusaknya kendaraan, fasilitas umum, dan mengganggu aktivitas warga, tapi juga mengakibatkan korban jiwa. Lantas, sudah tepatkah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi ancaman pohon tumbang berikutnya? Itu temannya yang di atas. Ketutupan kabel-kabel ya Bang ya? Jadi kabel-kabel perahu ini coba Bang. Metro Pondok Indah minta bantuan ambulan dan damkar. Ini mobil terjepit ketiban pohon palem nih. Insiden pohon tumbang di Jakarta akibat hujan deras dan angin kencang beberapa waktu lalu kembali memakan korban. Setidaknya 2 nyawa terenggut akibat bencana cuaca ekstrim ini. Kamis, 30 Oktober silam, pohon tumbang menimpa 5 mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Di hari yang sama, tercatat total 10 pohon tumbang di Jakarta secara bersamaan, yakni di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, 4 hari sebelumnya, Minggu 26 Oktober 2025, pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menewaskan pengemudi mobil mewah yang kebetulan melintas. Korban adalah mantan Direktur PT Dana Reksa Persero, Hari Nugroho Prastyo Danarjoyo, yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasca kejadian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Pertamanan dan Kehutanan Distamhut DKI Jakarta rutin melakukan perawatan, penopingan, dan pemangkasan pohon di seluruh wilayah ibu kota untuk mencegah pohon tumbang. Hingga akhir Oktober ini, tercatat lebih dari 5.000 pohon sudah dicek kesehatannya dan 60.000 lebih pohon telah ditoping untuk mencegah tumbang. Pohon yang kondisinya sudah tidak sehat akan dipangkas. Dan kemarin saya secara langsung juga menginstruksikan Kepala Dinas Pertamanan beberapa pohon permintaan warga, termasuk di dekat Dharma Wangsa kemarin yang juga minta dipotong, padahal pohonnya gede banget. Ingin memastikan pohon telah ditebang, saya mendatangi lokasi kejadian terakhir di seberang Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, di mana tumbangnya pohon beringin telah menewaskan 1 orang penumpang kendaraan roda 4 yang tengah melintas. Kalau dilihat, ini ukuran pohonnya sangat besar, akarnya sudah sangat keropos, mungkin sekitar lebih dari 60 cm diameter pohon ini. Dan saat kejadian, ini pohon cenderung tumbang ke arah sisi kanan jalan. Setelah insiden tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Distamhut DKI melakukan pemangkasan terhadap 62.000 lebih pohon di seluruh ruang terbuka hijau di Jakarta. Warga sekitar banyak yang tak menyangka kondisi cuaca yang belakangan tak menentu akan berbuntut peristiwa mencekam yang bahkan memakan korban jiwa. Seperti Ansori, juru parkir yang sudah puluhan tahun mencari nafkah di kawasan ini. Saat hujan deras dan angin kencang terjadi, pohon beringin tua tiba-tiba roboh ke jalanan dan langsung menimpa 5 mobil sekaligus. Beruntung, ia tengah meneduh di tempat yang agak jauh dari lokasi tumbangnya pohon. Ya, anginnya kan gede, kenceng, tiba-tiba ambruk aja ke sana. Berarti orang yang ketiban, yang saat itu di sisi kanan kita ya, Ya. di jalan raya ini lagi lewat? Ya, lagi lewat, mobilnya lagi lewat, nggak begitu macet. Oh gitu, jadi bukan lagi parkir ya Pak? Bukan, nggak ada parkir, sini sih nggak boleh. Ini lalu lalang Jalan raya ini nggak boleh parkir. Pak kan sudah puluhan tahun nih parkir ya di sini. Ini peristiwa seperti ini yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah ada? Belum, sebelumnya nggak ada. Nggak Ya, ada. baru ini aja. Pohon ini aja baru yang jatuh ke sana itu, sampai jatuhin mobil orang.
Petugas lapangan di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terus melakukan pemangkasan pohon sebagai salah satu langkah mitigasi bencana, khususnya di wilayah rawan, seperti di beberapa ruang terbuka hijau atau taman kota, di mana hampir semuanya didominasi pohon besar yang rata-rata usianya mencapai 20 tahun lebih. Abang, jadi ini nanti ini alatnya naik gitu? Iya, ini hidroliknya naik. Hidrolik namanya? Iya, hidroliknya naik. Heeh. Ini resikonya bahaya nih. Untuk rumah warga dari ketiban subuh, kita ada resiko. Misalnya kita udah koordinasi. Misalkan kita kan nggak tahu. Oh gitu. Pastinya kita kali seperti itu. Aktivitas peremajaan pohon seolah dikebut, mengingat banyaknya pohon tua di jalur hijau, tepian jalan, dan median jalan ibu kota teridentifikasi rawan tumbang. Pada 2019 saja tercatat ada sekitar 150.000 pohon tua dari total jutaan pohon tersebar di ibu kota. Pengecekan meliputi pengamatan pada akar, batang, hingga tingkat kemiringan pohon. Pemantauan lebih intensif dilakukan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat lantaran dua wilayah ini memiliki banyak pohon tua warisan masa lalu. Pohon-pohon di wilayah ini memiliki potensi tumbang lebih tinggi dibanding daerah lain di ibu kota. Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, saya melihat banyak pohon tua yang tersebar di beberapa tempat. Ada yang bahkan berhimpitan dengan rumah warga di pinggir jalan. Tentu saja, resiko robohnya pohon yang berusia puluhan tahun menjadi ancaman tersendiri bagi penghuni rumah. Tak hanya mengakibatkan bangunan rusak, nyawa para penghuni pun terancam. Pak Aman, gimana melihat ini ada kegiatan seperti ini, menebang pohon atau peremajaan ya, perawatan? Ya. Gimana menurut Bapak? Ya alhamdulillah, kalau dipotong mah tadi dan sampah juga mengurangin, khawatir kan juga agak mending, agak berkurang. Emang kalau pas ada hujan besar gitu, keberadaan pohon tuh cukup mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan, karena anginnya ini tak tumbang aja. Oh gitu, ini pohon apa sih Pak? Pohon asem. Pohon asam. Oh iya. Udah tua usia pohonnya? Udah tua, sekitar berapa ya, hampir 50 tahun sih ada mungkin, saya di sini juga udah gede. Oh gitu. Rasa lega tentu saja dirasakan Pak Aman. Kekhawatiran pohon tumbang yang mengancam keselamatan ia dan keluarganya kini berkurang. Terlebih, ia tak harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menebang pohon di depan rumah. Ini mobil kerennya udah berhasil nurunin batang pohon yang besar, mau dipindahkan ke mobil baknya. Jadi sebetulnya lengkap ya alat yang dipunya oleh Dinas Pertamanan ini, cuman kenapa ketika sudah ada tragedi yang memakan korban baru aktif sekali seperti ini? Sebenarnya, keberadaan pohon besar di tengah kota memiliki banyak manfaat, seperti menyerap air hujan, mengurangi polusi udara, dan membantu menciptakan lingkungan kota yang lebih sejuk dan nyaman. Karena pohon mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Namun di sisi lain, wujud pohon yang semakin menjulang dan tak terkendali menimbulkan rasa khawatir akan keselamatan diri, terlebih di kondisi cuaca seperti sekarang. Meski Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sudah rutin melakukan penebangan pohon, cuaca ekstrim yang melanda ibu kota benar-benar di luar dugaan. Bahaya pohon tumbang tetap mengancam keselamatan warga. Iya cukup khawatir sih ya, karena kan itu kondisi atau keadaan yang emang nggak bisa kita prediksi ya keadaannya, jadi cukup khawatir. Ya khawatir ya, apalagi kondisi sekarang nggak menentu, mulai dari kita siang-siang ini biasanya panas banget terik tuh, tiba-tiba nanti pas waktu sore atau menjelang pulang kantor tuh seringkali hujan deras, apalagi kadang badai juga sih. Ya mungkin lebih baiknya dipangkas saja. Gitu, biar nggak beresiko rawan tumbang lagi ya. Ya. Di lokasi berbeda, saya mendapati aktivitas penebangan pohon yang tak kalah gencar. Di tengah sibuknya lalu lintas jalan utama Tebet Raya, Jakarta Selatan, para petugas pun tak kalah sibuk mengangkut ranting pohon yang sudah dipangkas. Dirapihin, itu berapa lama satu pohon? 1 hari.
itu sampai benar-benar nggak ada daunnya atau kayak gimana bang? Oh enggak, biasanya masih disisain daun biar bisa tumbuh lagi. Loh tapi yang ini nggak ada daun nih? Daun. Oh, daun yang kecil. Kita muter dulu sini bang, biar kasih lihat bang. Bang Husen, coba mana? Ini kayak gini ya, apa namanya, serpian-serpian yang dipangkas. Ini yang mau diangkut ke mobil? Iya. Oh gitu. Banyak hal yang dihadapi para petugas penebang pohon. Ukuran dan diameter pohon besar dan tua tentu saja membutuhkan peralatan yang banyak dan waktu yang lebih lama. Jika pohon yang akan ditebang merupakan pohon yang jenis kayunya keras seperti mahoni, angsana, dan trembesi, maka akan lebih sulit ditebang. Belum lagi tingkat kesulitan atau resiko terkait kondisi pohon. Dari lingkungan yang sempit atau pohon yang berdekatan dengan bangunan, sampai ke pohon yang menjadi perlintasan kabel semraut. Itu temannya yang di atas. Ketutupan kabel-kabel ya bang ya? Jadi kabel-kabel semraut ini coba. Ya, ruwetnya kabel menjadi salah satu tantangan bagi para petugas yang sedang melakukan pemotongan dahan dan ranting. Posisi kabel aliran listrik hampir tak memiliki jarak dengan keberadaan batang pohon. Meski begitu, Hussein dan kawan-kawannya mengaku sudah terbiasa dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Terus gimana tuh supaya nggak kena kabel, kan ngeri juga kalau tau-tau kepotong gergaji, gimana tuh bang? Enggak, ya jarang itu. Itu udah aman gitu udah. Oh, iya. Tapi pernah jadi konslet nggak kabelnya? Pernah ketiban? Tahu nggak pernah. Oh, nggak. Ini yang pasti ada ketibannya perubahan pohon itu. Oh, pas yang pohon ambruk. Iya. Kalau di wilayah sini sendiri udah berapa banyak pohon tumbang ditebang? Aduh ya banyak pak. Banyak. Tumbang kalau semudian itu kan sudah ada tumbang itu. Oh, Cuma kalau di wilayah nggak hafal. Penebangan pohon yang rentan tumbang di wilayah publik memang sudah menjadi tanggung jawab Distamhut DKI. Seperti yang terjadi di Jalan Dharma Wangsa beberapa waktu lalu. Pohon besar yang tumbang di depan restoran Pelataran merupakan pohon tua yang telah lama dikeluhkan warga. Pihak kelurahan kabarnya sudah melaporkan ke instansi terkait, namun belum sempat ditindaklanjuti. Mungkinkah karena jumlah pohon tua yang rawan tumbang di Jakarta terlalu banyak? Bagi warga yang ingin melakukan penebangan pohon, terutama pohon pelindung atau di lahan publik, harus ada izin resmi dari Distamhut. Diawali dengan pengajuan surat permohonan resmi dengan mengisi formulir secara online, lalu akan ada peninjauan lapangan oleh tim teknis, dan terakhir, baru keluar penerbitan izin penebangan. Warga yang memohon pun diwajibkan untuk mengganti pohon yang ditebang dengan sejumlah pohon baru sesuai spesifikasi dari dinas terkait. Selain prosedur yang berlapis, biaya penebangan pohon jika dilakukan oleh pribadi bisa merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Kami mencoba meminta konfirmasi kepada Kepala Distamhut DKI Jakarta, namun hingga kini masih belum mendapat jawaban. Oh gitu. Kalau Pak Kadis ada di kampung? Nggak ada. Oh nggak ada. Keluar. Oh hari ini udah keluar ya. Akhirnya pada Iya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Dari tanggal 3 November kami sudah mencoba untuk menghubungi staf Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, namun hingga hari ini tanggal 5 November belum juga mendapatkan respon. Kami juga sudah melakukan prosedural dengan melayangkan surat permohonan wawancara, namun yang bersangkutan belum bisa janji. Mengacu kepada Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 24 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan perlindungan pohon, Pemprov Jakarta wajib mendata dan merencanakan penebangan, pemangkasan, atau penopingan pohon yang sudah terindikasi tua atau rawan tumbang. Karenanya, Pemprov DKI melalui Distamhut harus mengecek kondisi pohon-pohon yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota. Jika ditemukan kemiringan batang 30 derajat, batang keropos atau berongga lebih dari 30%, dan akar pohon sudah rusak sebanyak 30%, maka harus segera ditebang serta diganti dengan 3 pohon baru yang sehat.
Karenanya, pemasangan penyangga di lebih dari 5.000 pohon rawan tumbang di Jakarta dianggap tidak efektif dilakukan. Sudah sepatutnya ada upaya antisipasi yang konkret dan menyeluruh agar peristiwa pohon tumbang tak lagi merugikan warga ibu kota, apalagi sampai memakan korban jiwa. Buat saya, buat masyarakat adalah bahwa ya kalau bisa yang paling aman melindunginya pakai masker kalau jalan.